Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur kehadirat-Mu di pagi hari ini. Jika Tuhan masih berkenan untuk membangunkan kami dari tidur lelap kami masing-masing. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, Tuhan, perkenankan kami untuk disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah, hamba-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kita hari ini, sebagaimana yang telah diaturkan oleh HGIB di dalam almanak kita. Hari ini Selasa tanggal 23 November 2021. Tertulis di Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9. Isinya demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang berlindung padanya. Demikian firman Tuhan. Adalah baik untuk digunakan dalam hal memberi pemahaman kita tentang betapa pentingnya kita untuk selalu belajar dari pengalaman hidup yang kita miliki. Sebab dengan belajar kepada pengalaman hidup yang kita telah miliki, kita akan dapat melihat betapa berharganya kita di mata Tuhan. Dan kita akan dapat merubah tentang apa yang kita akan lakukan ke depan untuk menjadi berhasil atau untuk merasakan sukacita sebagaimana yang kita harapkan. Apakah itu dari masa-masa sulit, bahkan kegagalan yang kita alami di masa lalu, bagaimana kita belajar dari situ agar jangan terulang lagi kesalahan atau kegagalan yang kedua, atau belajar dari masa sukses atau keadaan sukses keberhasilan yang kita raih di masa lalu. Bagaimana kita untuk meningkatkan keberhasilan tersebut agar kebahagiaan hidup semakin kita rasakan dan semakin banyak pula merasakan sukacita dari sukacita yang kita miliki. Daud adalah sosok atau figur yang memiliki ketaatan kepada Allah. Daud adalah pribadi yang selalu memanfaatkan hidupnya untuk selalu berserah kepada Allah. Dia bukan hanya pribadi yang mengalami keberhasilan, tetapi dia juga adalah pribadi yang pernah dan sering mengalami percobaan. Namun keberhasilan atau tantangan hidup yang dia alami, yang dia lalui, itu akan dan membuatnya semakin kokoh. Kesulitan dan kesuksesan yang dia miliki, yang dia pernah alami, itu membuatnya menjadi pribadi yang tangguh, yang tahan uji.
Dan dia telah berhasil membuat hidupnya tetap setia kepada Allah. Jika kita mempelajari dari latar belakangnya sebagai seorang pengembala ternak, sampai dengan menduduki kursi kerajaan di istana tahta kerajaan, dia dalam hal memimpin bangsa Israel ke masa jayanya Israel. Namun dia melihat bahwa Tuhanlah yang memakai dia. Dan bukan hanya di keberhasilan yang dia alami, tetapi di ancaman hidup, persoalan hidup yang dialami juga. Dia tetap melihat bahwa Tuhanlah yang tetap memelihara, menjaga dia. Coba kita lihat tentang menghadapi musuhnya, katakanlah Goliat. Hanya Tuhanlah yang memampukan dia untuk mengalahkan Goliat. Dan juga ancaman yang dialami dari Raja Saul, yang selalu berupaya untuk mengakhiri hidupnya, bukan hanya karirnya yang mau dihabisi oleh Saul, tetapi ancaman kehidupannya pun terancam. Namun dengan persoalan, dengan ancaman yang dia alami, dia melihat hanya Tuhanlah yang menyertai dia. Hanya dengan imannya, hanya dengan hidupnya yang selalu tergantung kepada Tuhan, dia merasakan dan dia mengaku, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menjadikan Tuhan itu menjadi pelindung baginya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir-akhir ini kita boleh sering berhadapan dengan banyak persoalan hidup. Bahkan persoalan hidup yang kita alami, sering kita memahami, mengklaim bahwa persoalan hidup kita lah yang paling besar, yang paling mengerikan dibandingkan dengan persoalan mereka di sekitar kita. Untuk hal itulah, persoalan apapun yang kita alami, sesulit apapun perjalanan hidup yang kita lalui, Daud mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ada banyak alasan untuk membuat kita takut, khawatir, hilang semangat di dalam kehidupan kita. Saya tidak akan mengajak kita untuk melihat kesulitan-kesulitan yang di masa lalu. Tapi ada banyak persoalan hidup yang hingga saat ini belum tuntas kita hadapi. Tapi ada satu alasan untuk membuat kita memiliki semangat, memiliki gairah, memiliki sukacita, yaitu Tuhan berkenan, Tuhan itu baik, Tuhan itu memperhatikan kita, Tuhan itu menjaga kita, Tuhan itu memampukan kita untuk boleh merasakan kebahagiaannya. Dan dengan hal itulah kita boleh mengerti tentang arti dan tujuan hidup kita masing-masing. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang telah menyapa kita hari ini, itulah yang memberangkatkan kita, yang selalu memotivasi kita untuk boleh merasakan kebahagiaan hidup di setiap perjalanan hidup yang kita lalui, di setiap aktivitas kita yang akan kita lakukan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan menguatkan kita dan memberikan kebahagiaan hidup bagi kita semua. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, karena kebaikan-Mu maka kami boleh melihat dan merasakan kehidupan kami dari hari ke hari menjadi
hidup yang lebih bermakna. Itu semuanya adalah karena anugerah-Mu untuk kami semuanya. Kami meyakini bahwa bukan hanya saat ini atau hingga saat ini Tuhan akan menyertai kami, tapi di sepanjang perjalanan hidup kami masing-masing, di sepanjang hidup kami masing-masing, Tuhan akan selalu menyertai kami. Biarlah Tuhan menjadi perlindungan kami di setiap perjalanan hidup yang kami lalui, agar kami beroleh selamat, agar kami merasakan kebahagiaan hidup yang dari Tuhan. Sertai dan berkatilah seluruhnya jemaat-Mu ini Tuhan, satu hari ini untuk mengecap kebaikan Tuhan melalui perjalanan hidup dan perjalanan pekerjaannya masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.